Jadi saya kerja dulu 95 ke 96. Nah, saya kerjanya di buruh bangunan. Nah, itu saya jalankan, dan setelah saya kerja, ya saya berani untuk melanjutkan kuliah. Tapi kuliahnya pindah malam. Oke. Ya, malam. Jadi kelas pegawai gitu istilahnya. Nah, waktu saya kerja, waktu kuliah bangunan itu, yang saya ingat itu film yang lagi top saat itu tuh filmnya Speed, Keanu Reeves. Halo semuanya, selamat datang di Ulti, Ulik Tipis, di mana kita mengundang politisi-politisi senior yang seru untuk diulik tipis. Ulik tipis aja lah yang asik-asik. Dan hari ini kita kedatangan seorang calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Bang Andra Soni. Selamat datang Bang Andra di Ulti. Waalaikumsalam. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja Bang? Mau tahu dong? Ini namanya lagi nyalon ya, keliling-keliling lah. Berarti lagi sibuk kerja ya? Iya, lagi sibuk Nah, ada kerja. mungkin kali aja lagi, mungkin olahraganya kita bisa mulai dari olahraga deh. Kesehariannya ngapain aja Bang? Ya, sekarang nggak sempet olahraga. Nggak sempet ya? Kalau hobi saya olahraga, karena memang pernah olahraga dari zaman sekolah. Pernah jadi, ya saya ini pernah juara 3 renang loh. Oh, renang. Ya dulu SMP ya, terus SMP. SMA saya main olahraga hoki. Ya. Ah iya, hoki. Nah itu saya pengen nanya sih. Tapi itu nanti deh. Kita simpen untuk nanti dulu kali ya. Karena banyak nih beberapa pertanyaan yang saya pengen ajukan lah ke Bang Andra ini. Gimana Bang? Waktu itu sempat baca Bang, bahwa Bang Andra itu dulu pernah bersekolah di Malaysia. Itu sekolah apa namanya kalau misalnya SD-nya? Kalau di sana namanya sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Ya, sekolah kebangsaan. Kalau kita sekolah negeri kali ya. Negeri. Oh, ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, dan saya di tingkat SD. SD. Itu gimana Bang? Mungkin dari lingkungannya deh, lingkungan Malaysia. Itu tahun berapa kalau boleh tahu Bang? 83. 83. Oh kan beda banget tuh Bang. Kamu belum lahir. Belum. Kebetulan saya lahir 2000. Nah, apalagi 2000. Yeah. Nah, gimana tuh Bang waktu itu Bang di tahun 83, dan apalagi Bang sekolah masih bocah lah ya jatuhnya. Gimana ya, tuh Bang? Jadi itu sih cerita di mana masa orang tua saya merantau secara ilegal ya. Oh, oke. Di Malaysia, dan pada tahun itu memang Malaysia itu banyak menampung warga negara Indonesia, terus Myanmar juga, untuk menjadi pekerja dalam proses pembangunan mereka. Jadi Malaysia saat itu lagi membangun banget lah. Nah, keluarga saya salah satu dari sekian banyak, ya banyak sekali, bukan hanya keluarga saya, banyak yang lain dari Indonesia kerja di sana. Jadi saya ikut, dan saya di sana bisa sekolah kalau SD. Nah, cuma memang hanya sampai kelas 5 SD. Ya, mau masuk ke kelas 6 dan berikutnya saya nggak bisa, mau masuk ke SMP itu nggak bisa. Karena kami kan di perkebunan kelapa sawit ya, di tengah hutan ya. Oh, itu sekolahnya? Hutan. Iya, sekolahnya tengah hutan. Kalau, ini saya mau nanya nih, pribadi nih. Kalau di sana tuh SD-nya bener kayak sama kayak kita kelas 6 gitu? Sampai kelas 6 sama. Kita kan satu rumpun. Iya sih, ngomongnya juga sama, bahasanya sama. Cuma ya dia kayak Upin Ipin lah bahasanya. Berarti dulu temennya ada orang Indonesia juga dulu? Ada, Jarjit juga ada. Oh ya, gitu ya? Ada, memang di sana banyak orang India, Chinese, memang majemuk di sana. Kalau kita kan banyak suku, kalau mereka ras aja, kayak Chinese, terus India, terus ya suku Melayu gitu. Iya, berarti maksudnya di sana Bang Andra sebagai orang temen lah, misalnya teman Bang Andra dulu ada juga orang Indonesia. Ada orang Indonesia, banyak orang Indonesia lebih banyak daripada orang Melayunya. Di sekolah itu? Di sekolah itu. Kalau betul namanya sekolah apa dulu? Sekolah Kebangsaan Bandar 14. Bandar 14 itu daerah mana Bang dulu di Malaysia? Pahang. Keratong ya, kita sebutnya Keratong. Keratong. Oh iya. Saya penasaran aja gitu. Oh, Andra pernah sekolah di Malaysia. Bukan anak diplomat ya. Iya. Iya, saya penasaran dulu, kali aja ternyata lingkungannya nggak terlalu jauh beda sama Indonesia berarti ya? Sama, karena di kampung ya, di tengah kebun kelapa sawit, fasilitas juga terbatas. Iya, itu gimana? Ya saya main di kali. Iya, main di hutan nyari ayam hutan. Ada ayam hutan juga. Jadi memang itu hutan yang kemudian ditebang, kemudian dijadikan perkebunan. Cuma memang luas. Jadi ada blok gitu. Nah, saya kebetulan di pemukimannya. Di pusatnya perkebunan, itu perkebunan yang luas sekali.
perkebunan yang luas sekali. Kalau dulu jalan dari rumah misalnya ke sekolah tuh dekat, sangat dekat, sangat dekat. Jalan kaki berarti ya. Jalan kaki. Oh, sangat dekat. Dekat. Karena itu pusat tempat tinggalnya pekerja. Ya di situ ada tokonya, ada pasarnya, ada sekolahnya gitu. Tapi sekolah hanya sampai SD. Kalau SMP di tempat yang lain jauh, harus boarding. Kan Bang Andre bilang cuma bisa sampai SD waktu itu, sampai kelas 5 pula gitu. Iya. Habis itu lanjutnya gimana Bang setelah kelas 6 atau SMP? Saya dibawa kakak saya ke Jakarta. Ke Jakarta? Oh, balik ke Jakarta. Dan langsung kelas 6 berarti? Kelas 5, catur bulan 3. Kalau di sana kan tahun ajaran barunya Januari. Kalau di kita kan Juni. Ya, jadi saya mulai lagi catur bulan 3. Cau, kamu nggak tahu sih Cau. Zaman dulu Cau, kalau kalian semester kan? Semester, iya. Kalau dulu catur bulan namanya ya. Ya saya baru tahu tuh. Oke, berarti pindah lagi ke Jakarta. Nah, terus juga sempat baca juga nih Bang, dulu Bang Andre sempat kerja jadi kurir ya? Iya. Itu dulu nganterin apa Bang atau gimana gitu dulu pengalamannya? Saya kan lulus SMA 95. 95 saya nggak bisa lanjut kuliah karena saya nggak punya biaya. Jadi saya kerja dulu 95 ke 96. Nah, saya kerjanya di buruh bangunan. Buruh bangunan selama 1 tahun dan kemudian saya kuliah lah ya, pendek cerita saya kuliah. Nah, saya kuliah baru mulai mau masuk semester 3, krisis moneter pada tahun itu dimulai sehingga banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, banyak pengurangan tenaga kerja dan saya salah satu yang dikurangi sehingga saya nggak bisa kuliah. Saya harus cuti di semester 3. Oh, semester 3. Semester 3. Saya harus cuti. Nah, selama masa cuti itu ya nggak punya pekerjaan kan, sehingga saya nggak bisa bayar kuliah. Nah, cara yang paling aman cuti. Nah, di cuti itu saya serabutan bantu kakak saya antar jemput anak sekolah. Ya pakai mobil carry, kemudian tempat duduknya dibuat biar banyak, gitu kan, anak-anak kecil nganterin anak sekolah. Oh, nganterin anak sekolah. Iya, antar jemput anak sekolah, suka mobil-mobil gitu ya. Iya. Antar jemput anak sekolah. Itu saya ngalamin dulu. Kamu dijemput. Iya, betul. Dijemput. Nah, saya om-om yang jemputnya gitu. Iya. Terus di 98 setelah pokoknya peristiwa 98 lah. Nah, saya ditawarin kerja sama teman saya. Di tempat kakak gue ada lowongan nih, jadi tukang antar surat gitu. Saya juga nggak tahu kalau namanya kurir, pokoknya tukang antar surat aja. Lah. Saya ngelamar, saya diterima. Nah, kebetulan kakak saya punya motor F1ZR. F1ZR. Nah, motor ini sebenarnya bukan speknya buat jadi kurir karena dia boros 2 tak. Nah, dia pakai oli samping kan. Nah, dia boros lah intinya. Nah, saya diterima kerja di situ sebagai messenger, sebagai kurir. Tugas saya nganterin dokumen, nganterin surat-surat, nganterin barang-barang paket-paket kecil. Jadi biasa tuh kalau banyak barang saya ikat di belakang, saya keliling tuh pagi-pagi, mulai dari jam 6:30 saya harus udah keliling. Nanti siang saya istirahat sebentar. Istirahat tuh biasanya di musola, di mana gitu. Nanti menjelang sore kita keliling lagi ngambil barang, kemudian bawa ke kantor, udah selesai kerjaannya. Nah, itu saya jalankan dan setelah saya kerja, saya berani untuk melanjutkan kuliah. Tapi kuliahnya pindah malam. Ya, malam. Jadi kelas pegawai gitu istilahnya. Kelas pegawai gitu. Jadi itu kurir itu saya jalanin sampai tahun 2000. Berarti dulu nganterin surat tadi ya, nganter barang juga? Iya, barang dan surat. Itu berarti rumah ke rumah gitu? Kantor, banyak kan kantor. Itu sekitaran Jakarta gitu? Iya, Jakarta. Tapi saya kebagian wilayahnya Jakarta Selatan, sebagian Jakarta Timur. Oh, sebagiannya Jakarta Timur. Seluruh Jakarta Selatan, sebagian Jakarta Timur. Berarti jatuhnya udah hatam lah ya. Lumayan, kalau ya tiang listriknya. Tiang listrik beberapa belok kiri. Dulu kan belum ada Google Maps. Iya, dulu belum ada Google Maps. Belum. Alat komunikasinya juga pager. Pager berbunyi. Ada. Oke, kalau gitu kita ada pesan-pesan yang mau lewat dulu Bang Andre. Kalau gitu tetap di Ulti Ulik Tipis.
Kembali lagi di Ulik Tipis bersama gua Bagas dan juga masih bersama Bang Andra. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang kurir. Sebenarnya masih mau nanya lagi sih tentang kurir itu ngantar-ngantar barang. Berarti itu tahun berapa kalau boleh tahu, Bang? Mulai dari 98. Kalau kamu ingat kurir itu kayak sekarang kan, dulu tuh belum ada aplikasi kayak GoFood apa segala macam ya. Ojol lah ya, yang aplikasi. Iya. Jadi dan orang nganter barang, nganter surat itu saingannya cuma pos. Tapi kalau kelemahannya pos saat itu, dia nggak bisa kita komplain apa gitu kan. Nah, banyak kan orang pakai jasa kurir. Kurir. Nah, ada biasanya jasa kurir. Kalau sekarang tuh ya kayak Shopee apa kayak gitu-gitu. Yang ngalamin saya. Beda generasi. Dan biasanya setiap habis krisis itu selalu muncul usaha-usaha tertentu yang booming. Kayak model COVID kemarin kan itu ya jasa ekspedisi, ekspedisi itu ya kurir, jasa kurir. Nah, saya dari kurir, kemudian saya memberanikan diri untuk ngelamar jadi sales. Sales di bidang itu juga, di bidang kurir. Tadinya nganter-nganter, nah sekarang nyari pelanggan. Oh berarti tapi masih offline dong? Masih offline, offline. Harus keliling, harus door to door itu. Harus keliling satu kantor. Sampai tipis tuh sepatunya tuh. Ya kalau nggak tipis sepatunya berarti belum jalan. Oh gitu. Sampai akhirnya saya jadi manajer di situ. Oh gitu. Nah, bersamaan saya jadi manajer, saya lulus diploma 3-nya. Akhirnya kuliah saya selesai. Oh, setelah itu tapi prosesnya panjang. 96 selesainya 2001, berarti 5 tahun. Padahal saya cuma diploma 3 saat itu. Oke, berarti ya itulah ya, maksudnya bertahap baru bisa lulus tadi D3 ya. Ya pokoknya berat gitu, maksudnya saya proses panjang itu, ujung-ujungnya kan selesai gitu. Alhamdulillah. Akhirnya saya punya foto wisuda gitu. Berarti habis dari kuliah itu mungkin Bang Andra juga pernah bisnis atau buka apa gitu? Iya, saya kan sempat jadi marketing manager. Marketing manager. Terus ada 1-2 hal, akhirnya saya pindah. Nah ternyata di tempat baru tuh nggak sesuai dengan bayangan saya. Akhirnya saya putuskan untuk saya memulai dari nol. Saya buka usaha sendiri di bidang yang sama. Bidang ekspedisi juga. Ya, kurir. Oh berarti udah tahu juga sih ya. Jadi tinggal menyempurnakan aja lah. Ya tinggal menjalankan versi Bang Andra gitu. Versi kita dan rezeki kita kan. Kan rezeki itu kan sangkut menyangkut. Jadi antara kita dengan bos kita, kalau cocok biasanya bagus ya. Kalau nggak cocok ya mau gimana juga nggak bisa bagus. Waktu itu berjalan lancar? Ya nggak segampang itu juga, proses susah juga. Tapi ya intinya karena itu kebutuhan untuk hidup, saya punya anak, sudah punya anak tuh. Saya harus beli susu, saya harus bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil yang buat ngangkut-ngangkut barang. Tapi alhamdulillah dalam nggak lama lah ya, perusahaan saya berkembang. Saya sampai punya perwakilan di Saudi, saya punya perwakilan di Qatar, dan saya punya kantor sendiri di Malaysia. Di bidang itu ya, di bidang sampai itu. Sekarang? Masih di Malaysia masih. Tapi yang di Saudi kita udah nggak punya bisnis lagi. Berarti sekarang Indonesia dan Malaysia? Dari Malaysia ke Indonesia. Dari Malaysia ke Indonesia? Iya, barang-barang TKI. Kerjaan sini barang-barang TKI. Iya. Ya berdasarkan pengalaman aja kali ya. Jadi udah mengerti nih orang-orang ini butuh juga. Jadi kenapa nggak sekalian bikin aja? Betul, asal-muasalnya itu. Keresahan pribadi lah ya. Keresahan pribadi. Kan gini ya, kadang-kadang orang rantau itu, orang di Malaysia itu, dia ingat mau makan sesuatu, terus dia ingat anaknya. Mungkin kalau dia ngirim uang bisa, tapi kadang-kadang dia kepengen ngirim rasa kangennya gitu. Apa yang dia makan, dia kepengen anaknya kirim makan. Nah itu juga jadi masalah. Kenapa? Pengiriman makanan itu kan perlu persyaratan-persyaratan. Ya kan, karantina dan sebagainya. Tapi ya ini yang jadi problem gitu. Akhirnya, padahal cuma mau ngirimin rasa kangennya gitu kan. Ya kalau kita makan sesuatu kan inget anak gitu kan, bawaannya pengen ngirim. Nah itulah yang saya layani. Kadang dia ngirim pakaian dia, padahal pakaian itu mungkin kalau beli di Indonesia juga bisa, tapi dia kepengen kirim itu karena dia yang milihin sendiri kayak gitu lah. Iya. Nilai kenangannya lah. Betul, ya yang dikirim, bukan barangnya. Nilai apa ya, humanisnya ya. Nilai artinya humanis betul. Kalau biasanya orang tua anaknya di kampung, dia jadi TKW,
terus dia ke toko atau habis gajian dia mungkin ke mall atau apa, dia lihat baju yang bagus gitu buat anaknya, dia kan pasti kangen banget kan. Nah itu dia beli, dia kirim, lebih mahal ongkos kirimnya. Iya juga sih, ongkirnya. Ya, itu artinya yang saya ingin sampaikan itu bahwa sisi-sisi humanis manusia itu, sisi-sisi itu tuh masih ada gitu. Dan saya kebetulan bisnisnya ya dapat rezekinya salah satunya waktu itu ya dengan memberikan sebuah produk kepada mereka untuk bisa mengirimkan rasa kangen mereka ke kampung. Dan saya antar sampai ke rumah loh. Oh iya, rumahnya sampai depan rumahnya. Gitu. Cuma setelah jadi politisi masuk ke DPR ya nggak keurus dengan baik, akhirnya customer saya banyak pindah. Wajar lah bang, apa-apa. Wajar ya kan, nggak mungkin kita dapatkan semua sekaligus kan. Iya, dan kepentingannya juga sudah berbeda dong. Jadi ya harus satu-satu dong. Kalau misalnya langsung ini agak ribet juga gitu loh. Juga kan. Betul. Iya seru banget. Saya juga baru tahu gitu loh, ternyata itu saya suka sama konsepnya sih, konsep apa tadi, mengirim kenangannya itu. Ya mengirim rasa kangen. Itu mengirim rasa kangen, rasa itu rindu kan. Betul, iya. Terus juga ini mungkin kita balik yang sekarang nih. Tadi kan kita udah ke masa lalu, sekarang kita ke masa sekarang nih. Kemarin habis tes kesehatan ya, Bang Andre. Terus juga saya sempat baca katanya Bang Andre dulu pernah jadi atlet hoki. Tadi kita sempat ngobrol tuh yang atlet hoki. Nah itu kenapa hoki Bang? Maksudnya kan Indonesia kan banyaknya ya futsal, mini soccer atau basket gitu loh. Di zaman itu futsal belum ada. Oh belum ada. Itu pertama. Kedua, hoki itu salah satu olahraga yang ada di ekstrakurikuler sekolah saya. Oh, gitu, bukan ujuk-ujuk saya ini. Kebetulan ya. ekstrakurikuler di sekolah saya hoki. Nah, hoki ini peminatnya nggak banyak. Pertama karena lapangannya. Sebenarnya kan main hoki itu lapangannya kan harus pakai turf, karpet gitu. Karpet ya? Nah, dan harus diairin. Saya belum pernah sih hoki. Ya. Nah, kemudian karena ekstrakurikuler kan wajib ikut. Kalau basket nggak mungkin, tinggi saya. Dan saya nggak terlalu bisa. Nah main hoki kan semua pemain baru. Jadi mulai start from zero lah ya. Dari 0-0 nih gitu. Nah kebetulan hoki itu ternyata cocok sama bodinya orang Indonesia. Gitu. Karena dia kan nggak boleh ada body touch. Nggak boleh body touch? Nggak boleh. Karena kan dia pegang alat. Dia nggak boleh ada body touch. Jadi aturannya tuh sangat ketat gitu kan itu. Nah, saya main olahraga hoki itu dengan teman-teman saya seangkatan. Terus kita sering main di Senayan dan ya jadi hobi gitu, Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke hoki, Bang, saya masih mau nanya tentang hoki, aja. Tapi kita lagi-lagi ada pesan, kalau gitu kita lanjut dulu ke pesan-pesan berikut ini. Stay di Ulti, Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti, Ulik Tipis bersama gue Bagaska dan masih bersama Bang Andra Sony. Nah, tentang hoki lagi nih Bang. Gimana Bang? Tadi karena memang ekskul itu sepi ya. Jadi Bang, nggak sepi sih, maksudnya olahraga baru, baru ya. Ekskul yang baru lah. Kalau main basket, ada yang udah mulai dari SMP. Ya betul. Ya, terus kalau Rohis sudah jelas ya. Ya kan ekstrakurikuler Rohis, Pramuka. Pramuka. Nah, ini ada yang baru, hoki. Nah, udah saya ikut itu karena baru itu. Tapi Bang Andra maksudnya tertarik, memang penasaran gitu dengan hoki? Karena saya pernah sekolah di Malaysia. Nah, di Malaysia itu hoki populer. Pantes, benar-benar. Nah, di Malaysia itu hoki populer dan timnas hoki Malaysia itu tuh salah satu tim elit dunia hoki di ya. Malaysia. Oh iya. Karena itu kan memang olahraganya negara persemakmuran, Commonwealth. Nah bekas jajahan Inggris rata-rata main itu hoki, rugby kan gitu. Dapat dimengerti. Iya. Benar juga. Berarti tapi dulu gimana sih Bang kalau hoki itu maksudnya posisi-posisinya? Kan sama kayak main bola. Bola kan ada mainnya 11 juga. 11 juga. Sama, cuma bedanya dia pakai alat dan bolanya kecil. Alat itu yang kayak stick semacam stick golf itu memang kan? stick dia, stick hoki. Iya, stick hoki ya. Stick hoki. Iya. Oke. Ya, itu yang membedakannya biasanya kalau bagian penyerang dia lebih tipis. Kemudian kalau bagian back dia lebih tebal karena kan lebih banyak pukulan mukul kan. Nah, tapi nggak boleh Bang, nggak boleh kontak fisik. Nggak boleh. Gimana caranya Bang? Ya bisa. Kalau kontak fisik berarti pelanggaran dong. Pelanggaran. Buktinya bisa main hoki. Seru juga main hoki. Terus kalau nggak salah gawangnya lebih kecil gitu. Gawangnya lebih kecil dan bolanya keras loh tuh. Keras ya? Keras banget. Ya kayak bola golf, tapi lebih besar. Yang gini kan ya? Yang gini. Bulat. Oh bulat dia. Hoki lapangan saya.
bukan hoki ice gitu. Iya, saya kalau hoki saya tahu tuh. Saya bayanginnya ke situ. Cocok. Iya, karena dia ada body touch. Ya, oh iya. Ya, kalau hoki ini hoki namanya hoki aja. hoki lapangan. Hoki lapangan gitu. Field hoki lah ya. Ya, field hoki. Hoki field gitu Hoki katanya. field ya. Kayaknya saya penasaran, saya pengen nanya gitu, hoki gitu. Oke, ternyata itu lah ya latar belakangnya, intinya gara-gara dulu Bang Andra di Malaysia. Gara-gara dari Malaysia juga. Bukan gara-gara Malaysia, ekskul aja. Oh, gara-gara ekskul. Iya, cuman udah tahu olahraga itu, tapi Dari baru Malaysia. main itu pas SMA. Oh SMA ya waktu itu? SMA. Oh, iya. Apa dulu di Porda ya? Di Porda. Dan tahun 90-an, pas saya SMA kelas 1, saya belajar main hoki, latihan ekskul. Saya pindah ke Jogja, karena udah terlanjur suka, di Jogja saya main lagi. Tapi bukan di sekolah. Oh, bukan di sekolah. Tapi ada klubnya. Komunitas. Ada klubnya. Itu klubnya. Apa komunitas lah ya, klub lah. Iya. Nah, kemudian pindah lagi ke Bandung, main hoki lagi di Bandung. Nah, kemudian pas tahun 95 itu ada Pekan Olahraga Daerah Porda Jabar. Porda kelima. Oh, kelima. Nah, saya ikut mewakili Kabupaten Tangerang. Bang Andra situ main? Main. Nah, pertandingannya dilaksanakan di Kota Serang. Oh, di Serang. Tempat yang kemarin saya terakhir jadi ketua DPR gitu. Oh ya, menarik sekali sih. Oke. Kalau gitu, nah ini tadi kan udah nih Bang tentang hobi. Jatuhnya hoki tuh hobi Bang Andra lah ya. Hobi dulu ya, hobi. Kalau sekarang udah nggak kuat main hoki. Oke. Tadi kan hobi Bang Andra yang sport nih. Nah, saya pengen nanya nih Bang, seperti biasa, orang-orang yang datang ke Ulti itu selalu saya tanya tentang hobi, kalau nggak musik ya film. Nah, ini kalau saya tanya sekarang, Bang Andra lebih enak nanya musik atau film nih biar kita bisa lebih. Namanya nanya bebas ya. Oke, kalau gitu saya pengen nanya film deh. Nah, Bang Andra di sini nonton film nggak? Nah itu dulu deh, nonton film nggak? Ya, karena saya dari masih kuliah kerja, saya jarang sebenarnya nonton bioskop. Jarang nonton bioskop. Oh, bioskop. Jarang. Oke. Tapi kalau lagi ini saya suka nonton juga. Nah, waktu saya kerja, waktu Kuli Bangunan itu, yang saya ingat itu film yang lagi top saat itu tuh filmnya Speed. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Ya, tapi Speed itu kan ada Speed 1, Speed 2. Saya yang bagian lift, elevator. Yang dia terjebak dalam sebuah elevator. Kamu nggak tahu lagi pasti. Kamu lahir juga belum. Saya belum karena nonton itu tahun 96, 95, 96. Masih muda lah itu. Belum lahir kan? Belum. Tahun Saya 2000. Saya 2000. Nah, itu film Speed ya. Karena menghubung-hubungkan dengan saat itu saya kan lagi kerja di bidang itu. Di waktu Kuli Bangunan. Relate lah ya. Ya, terus zaman saya kurir, saya suka Janji Joni. Itu film Bang Andra banget sih. Saya Janji Joni. Bawa film ngejar segala macam. Walaupun saya nggak ngerti juga, pokoknya intinya dia tukang antar film aja. Itu saya setuju sih, itu juga film bagus sih. Ya kan ganteng lagi kan Nicholas Saputra. Nicholas Saputranya, ya. Jadi itu, jadi pas itu ya. Terus pas saya udah jadi orang tua, saya suka nonton Pursuit of Happiness. Pursuit of Happiness itu yang Will Smith ya? Will Smith, betul. Sama anaknya. Sama anaknya, ya. Gimana perjuangan dia kan. Itu kan dari latar belakang film sejarah, kisah nyata kan? Yes. Kisah nyata atau gimana. Itu sebagus-bagusnya Will Smith acting itu Bang. Iya. Dan saya ikut nangis loh waktu dia di kamar di toilet itu. Gimana dia bikin anaknya nggak fokus kemana gitu kan, tidur di toilet beralaskan tisu toilet. Terus ada satu lagi. Ini juga fase di mana saya udah jadi anggota dewan kalau nggak salah. Oke, wah ini menarik nih. Pay It Forward. Pay It Forward, wah saya nggak tahu tuh. Nanti googling aja. Ya, Pay It Forward itu cerita tentang satu orang anak kecil yang sedang punya tugas sekolah tentang ini sosial, apa istilahnya? Apa tuh? Apa sosial gitu, kayak interaksi sosial gitu. Dia kerja sosial? Bukan kerja sosial, pengalaman sosial, experience apa? Social eksperimen. Eksperimen ya, social eksperimen. Pay it forward. Jadi kalau kamu mendapatkan kebaikan dari orang, kamu harus balasnya ke orang lain, sehingga menjadi sebuah gerakan. Pay it forward. Pay it forward ya. Ini gampang yang main siapa Bang? Saya nggak hafal, anak kecil. Tapi itu film lama atau film baru? Film itu berdasarkan kisah nyata juga. Oke. Dan anak itu meninggal ditusuk. Agak spoiler sih. Iya, meninggal ditusuk gitu loh. Sama anak-anak juga.
agak ini ya. Oh, berarti set ending semacam. Ya kayak gitu, tapi saya lihatnya pesan moralnya adalah saat kamu mendapatkan kebaikan dari orang lain, tugas kamu adalah membalas kebaikan itu kepada orang lain lagi. Juga. Jadi bukan balas-balasan gitu loh. Saya dapat kebaikan dari kamu, ya saya balasnya ke kamu. Enggak, lu harus bayar ke orang lain gitu. Ya pay it forward. Nah, film-film gitu. Kalau film-film lain ya saya senang juga nonton waktu kecil, suka nonton Layar Tancap, ya kan. Oh iya. Ya, Dari Prima kali, dari Bang. Prima, Jaka Sembuh. Ya kan, dulu waktu kecil juga seneng dengerin radio, cerita-cerita radio dulu itu Saur Sepuh segala macam tuh ada di radio, Malampir kayak gitu-gitu. Kita beda generasi aja. Jadi kalau saya cerita yang bagian itu kamu pasti nggak ngeh. Iya. Kalau gitu, wah ini banyak banget. Thank you dari awal dari Malaysia sampai ke film favorit lah ya. Ini banyak banget. Saya mau bilang terima kasih Bang sudah datang ke Ulti. Kalau gitu saya tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton Ulti kali ini bersama Bang Andra Sony. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di Ulti Ulik Tipis. Thank you Bang.